Jadi, kurikulum ideal yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana yang sudah tertera di dalam acuan dokumen kurikulum. Dan jadi kurikulum sendiri yaitu kurikulum yang diharapkan dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan dan program guru dalam proses belajar mengajar. Fungsi dari ideal kurikulum sendiri yang pertama berfungsi sebagai memasyarakatkan anak didik melalui proses sosialisasi di dalam masyarakat tertentu. Dan yang selanjutnya sebagai salah satu institusi pendidikan berperan sebagai institusi sosial, yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi kenyataannya pada umumnya itu memang jauh berbeda dengan harapannya. Namun demikianlah, kurikulum aktual itu seharusnya bisa mendekati dengan kurikulum ideal. Kurikulum dan pengajaran merupakan dua istilah. Jadi dua istilah ini yang nggak bisa dipisahin. Kurikulum merujuk kepada bahan ajar yang telah direncanakan, yang akan dilaksanakan pada jangka waktu yang sangat panjang. Sedang pengajarannya untuk merujuk kepada pelaksanaan kurikulum tersebut secara bertahap dalam belajar mengajar. Hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi merupakan kurikulum tidak tertulis atau dirumuskan yang dirancang dan dipikirkan oleh guru dan tidak dirancang oleh pemerintah pusat atau kantor sebagai panduan mengajar. Sehingga kurikulum tersembunyi ini tidak ada campur tangan dengan pemerintah dan tidak ada buku panduan tertentu, silabus maupun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kurikulum ini tidak diterapkan secara umum dalam pembelajaran sebab pelaksanaan hidden kurikulum merupakan cara kreatif tersendiri guru dalam menanamkan nilai-nilai, misalnya nilai moral. Hal inilah yang merupakan dampak ringan dari suatu proses pembelajaran atau kurikulum aktual. Biasanya, kurikulum tersembunyi ini berlangsung sejalan atau bersama dengan proses pembelajaran tanpa diketahui siapapun kecuali guru itu sendiri. Fungsi hidden kurikulum yang pertama yaitu memberikan pengalaman mendalam tentang kepribadian, norma, nilai, keyakinan, dan tidak kejelasan secara menyeluruh dalam kurikulum formal. Yang kedua yaitu memberikan kecakapan, keterampilan yang sangat bermanfaat bagi murid sebagai bekal dalam fase kehidupannya di kemudian hari. Dalam hal ini dapat mempersiapkan murid untuk siap terjun di masyarakat. Yang ketiga yaitu dapat menciptakan masyarakat yang demokratis. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai kegiatan maupun aktivitas selain dijelaskan dalam kurikulum formal, misalnya melalui berbagai kegiatan pelatihan, ekstrakurikuler, atau diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Agustin Berlian Komalasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kurikulum berdasarkan struktur dan mata pelajaran atau yang bisa disebut based on structure and subject thought. 1. Separate subject kurikulum. Jenis kurikulum ini merupakan bentuk kurikulum kuno yang masih bertahan hingga sekarang, di mana setiap mata pelajaran disusun secara terpisah dan satu sama lain dengan waktu yang dibatasi dan dipegang oleh guru, baik oleh bidang studi maupun oleh guru kelas. Jenis kurikulum ini merupakan model tertua di antara jenis kurikulum yang lain. Ada beberapa keuntungan dari separate subject kurikulum ini, yaitu 1. Bahan pelajaran dapat disajikan secara logis dan sistematis. 2. Sederhana, mudah direncanakan dan dilaksanakan. 3. Mudah dinilai. 4. Dipakai di perguruan tinggi. 5. Sudah menjadi tradisi. 6. Mudah diubah. Ada beberapa kerugian dari kurikulum ini, yaitu 1.
memberikan mata pelajaran yang lepas-lepas. 2. Tidak memperhatikan masalah sosial yang dihadapi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menyampaikan pengalaman umat manusia yang lampau. 4. Tujuan terlalu terbatas. 5. Kurang mengembangkan kemampuan berpikir. 6. Statis dan ketinggalan zaman. 2. Correlate kurikulum. Correlate berasal dari kata correlation yang di dalam bahasa Indonesia berarti korelasi, yaitu adanya hubungan antara satu dengan yang lain. Mata pelajaran dalam kurikulum ini disajikan secara terpisah-pisah, tetapi mata pelajarannya yang memiliki kedekatan atau yang sejenis akan dikelompokkan sehingga menjadi satu bidang studi. Maksudnya, dari kurikulum ini mengandung makna sejumlah mata pelajaran itu dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga ruang lingkup bahan yang diajarkan tercakup lebih luas. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari kurikulum ini, yaitu 1. Murid-murid akan mendapatkan informasi yang utuh atau terintegrasi. 2. Minat murid akan bertambah. 3. Pengertian murid-murid tentang sesuatu lebih mendalam dan luas. 4. Memungkinkan murid-murid menggunakan pengetahuannya lebih fungsional. Tapi, ada beberapa kekurangan di dalam correlation kurikulum ini. 1. Tidak menghubungkan dengan masalah yang aktual. 2. Guru sering tidak menguasai pendekatan interdisipliner. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang integrated curriculum, dan pengertiannya pembelajaran terpadu merupakan suatu aplikasi salah satu strategi pembelajaran berdasarkan pendekatan kurikulum terpadu yang bertujuan untuk menciptakan atau membuat proses pembelajaran secara bermakna bagi anak. Dan kelebihan dari integrated curriculum sendiri, yang pertama, segala permasalahan yang dibicarakan dalam unit sangat berkaitan erat. Yang kedua, sangat sesuai dengan perkembangan modern tentang belajar mengajar. Yang ketiga, memungkinkan adanya hubungan antar sekolah dan masyarakat. Kelemahan dari integrated curriculum sendiri, yaitu yang pertama, guru tidak dilatih melakukan kurikulum semacam ini. Lalu organisasinya tidak logis dan kurang sistematis. Dan terlalu memberatkan tugas-tugas guru karena bahan pelajarannya nggak mungkin berubah setiap tahun, sehingga mengubah pokok permasalahan dan juga isi materi. Selanjutnya, kurang memungkinkan untuk dilaksanakan ujian umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang tailored curriculum. Jadi kenapa kok dinamakan tailored curriculum? Kurikulum menjahit, apa itu? Jadi kurikulum itu menjahit itu adalah kurikulum sesuai dengan standar akademik dan tahap pemandangan siswa. Dengan kata lain itu, kurikulum penjahit ini tuh menggunakan konten pembelajaran yang lebih sesuai dengan tingkat pencapaian para siswa itu agar lebih termotivasi untuk belajar gitu. Dan untuk siswa tingkat dasar sendiri, tujuan khusus pendidikannya adalah untuk mempersiapkan mereka untuk berintegrasi dengan sekolah-sekolah umum. Jadi oleh karena itu
penting untuk membatasi area pembelajaran inti untuk setiap tahap pembelajaran sebelum penyesuaian apapun itu dapat dilakukan. Pembelajaran dan pengalaman untuk sekolah dasar biasanya itu harus tercangkup, tetapi prioritasnya itu harus diberikan pada pengetahuan dan keterampilan dasar pada setiap bidang. Nah, setelah pemilihan konten pembelajaran, harus ada cara efektif untuk mengatur konten-konten tersebut agar dapat disampaikan kepada para siswa. Di antaranya itu pemahaman, pendalaman tentang tujuan, isi, dan urutan pembelajaran kurikulum itu. Dan yang kedua, pemilihan yang tepat dari titik awal untuk pengajaran remedial, dan juga kompensasi bagi para siswa yang tidak atau belum memahami sepenuhnya apa yang dipahami gitu loh, apa materinya. Dan yang keempat, metode pengajarannya itu beragam. Dan yang kelima, titik masuk tingkat rendah, kecepatan yang benar, banyak aktivitas, dan umpan baliknya itu on time. Dan yang keenam, memberikan pengalaman sukses untuk memutus lingkaran buruk antara kegagalan dan kepercayaan rendah. Jadi agar dia itu tidak dicegah itu agar tidak gampang menyerah gitu. Dan yang nomor 7, memperkuat motivasi belajar yang bersumber dari rasa berprestasi. Dan yang terakhir, integrasi konten pengajarannya itu serupa dengan mata pelajaran yang berbeda untuk menghindari redundansi atau pergaulan.